Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Misty Smart Channel. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Oke, kali ini pada episode ini saya akan menyampaikan tentang beasiswa, salah satu beasiswa dari perusahaan atau lembaga swasta yang juga cukup perspektif, yang cukup masa depannya cerah, karirnya jelas. Apa itu Politeknik Gajah Tunggal? Kalau dulu ini sudah didirikan sejak tahun 1981 dan saya pun juga berminat ke sana, namun ini memang untuk anak-anak SMA, IPA, dan SMK jurusan tertentu. Nah, itu kami juga tidak bisa, tetapi ini informasi yang sangat baik, tapi betul-betul masa depannya betul-betul baik di Politeknik Gajah Tunggal ini. Perlu kami sampaikan bahwa Politeknik Gajah Tunggal ini merupakan perguruan tinggi swasta Diploma 3, tetapi berbeasiswa. Tadi sudah disebutkan, didirikan 81. Ini tujuannya mencetak tenaga ahli teknik yang unggul dan siap kerja. Tadi disampaikan dulu namanya Pendidikan Ahli Teknik Gajah Tunggal, disingkat Patigat, sekarang menjadi Politeknik saja, Politeknik Gajah Tunggal. Ini dikhususkan kepada lulusan terbaik SMA, SMK di seluruh Indonesia. Silahkan, kalau ingin sukses, silahkan bergabung dengan Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian program yang ditawarkan ada 3 program studinya, yaitu teknik mesin, kemudian teknik elektronika, dan teknologi industri. Karena serba teknik, berarti ini kan yang untuk IPA dan anak-anak untuk STM atau yang MA, madrasah aliyah, tetapi yang IPA, yang setara dengan IPA. Kemudian kenapa kok kami menyampaikan di channel ini? Channel ini kan merupakan channel yang dikhususkan kepada saudara-saudara, temanya kan kuliah tanpa biaya, lulus langsung kerja, atau kuliah gratis. Ini yang kami tawarkan karena ini juga kuliahnya gratis. Nah, terus dapat uang ini. Fasilitas yang diberikan itu bebas biaya pendaftaran, tidak ada biaya gedung tidak ada, SPP atau uang kuliah tunggal tidak ada, SKS tidak ada, praktikum tidak ada, ekstrakurikuler tidak ada, magang industri tidak ada, praktek kerja lapangan biayanya tidak ada biaya personal dan biaya wisuda, semuanya bebas. Dan ini untuk Anda, ini peluang yang sangat bagus untuk Anda. Bagi Anda yang kemarin bahwa yang kemampuan ekonomi pas-pasan, tetapi Anda cerdas, Anda punya talenta, aula muda. Kemudian sudah bebas, diberikan uang saku bulanan, kemudian kupon makan siang, perlengkapan tulis, bahkan dapat seragam dan sepatu. Ini benar-benar luar biasa. Nah, karena luar biasa, ini dasar masuknya pun juga tidak mudah. Tapi bukan berarti sulit, tapi sekali lagi penuh tantangan. Apa persyaratannya? Persyaratannya itu sehat jasmani dan rohani. Nah, tinggi badan minimal, ini salah satu kendalanya. Prianya 160 cm dan wanitanya minimal 155 cm. Umurnya maksimal untuk tahun sampai dengan 1 September 2021 adalah 21 tahun. Jadi masih panjang ya kesempatannya.
tidak seperti di beasiswa BCA. Kalau BCA hanya 19 tahun, kalau ini 21 tahun. Nah ini lulusan SMA IPA dan SMK. Ini SMK-nya pun ini terbatas, hanya beberapa jurusan saja. Ini jurusan program studinya ini syaratannya ini kalau teknik airframe dan power plant ini ada persyaratannya, sudah silahkan nanti bisa diakses di websitenya Politeknik Gajah Tunggal. Jadi tidak semuanya itu tidak semua jurusan di SMK. Tentu saja kalau jurusan tata boga atau sekretaris kantor tidak bisa, tapi ini khusus teknik, mulai dari teknik bodi, teknik elektronika, teknik las, teknik mesin, teknik pemanfaatan tenaga listrik, teknologi manajemen, dan seterusnya. Ini ada 32 macam. Persyaratan umum, persyaratannya lagi status belum menikah. Jadi Anda tidak boleh yang sudah menikah, belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan di Politeknik Gajah Mada. Jadi selama Anda kuliah di Politeknik Gajah Mada, Anda tidak diperkenan untuk menikah. Jadi tapi insya Allah bisa, ini syarat yang sangat mudah. Kemudian ini alamatnya panitia penerimaan mahasiswa barunya kampus Politeknik Gajah Tunggal, Komplek Industri Gajah Tunggal, ini di Banten. Persyaratan khususnya, jadi kalau tadi yang secara umum, kalau yang ini khusus, yaitu berkas-berkasnya terkait dengan tugas, mengisi dan mencetak form biodata dan rekap nilai raport dari pendaftaran online di pmb.poltek-datar-gt.ac.id. Ini raport harus distempel dan ditandangani oleh kepala sekolah terkait. Jadi saudara-saudara jangan sampai lupa, ini kelihatan sepele, nanti jangan sampai tidak distempel. Nanti kalau ada namanya validasi dari administrasi, nanti Anda bisa gagal atau tertunda. Jadi ini ingat betul informasinya. Kemudian jadi tadi sudah kami sampaikan, karena ini betul-betul perspektif, jadi syaratnya pun juga tidak mudah, karena juga harus melampirkan rapot kelas 1, 2, 3 atau 10, 11, 12 dan itu dilegalisir. Jadi untuk tahun 2019 dan 2020 ini masih bisa. Jadi 2 tahun yang lalu bisa ditambah tahun 2021. Nah ini masih ada syarat lain. Rapot pun tidak sekedar rapot, tapi lulusan SMA itu nilai mata pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris itu minimal 75 atau 7,5 kalau skala 10, tapi kalau skala 100 itu 75. Kalau lulusan SMK itu yang wajib 75 adalah matematika, bahasa Inggris, dan uji kompetensi. Ini rata-rata minimal juga 75. Kalau raport terdiri dari komponen pengetahuan keterampilan, sikap spiritual dan sosial, maka yang digunakan sebagai syarat adalah nilai pengetahuan saja. Apabila di raport terhadap mata pelajaran yang sama pada kelompok umum dan peminatan lintas minat, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran adalah mata pelajaran pada kelompok umum. Itu ya. Ini untuk sebenarnya ini juga untuk mempermudah saja. Kemudian bagi lulusan tahun 2001, jadi yang tahun 2001 ini fotokopi raport sesuai yang diminta atas dapat dilengkapi dengan semester 5. Jadi ini yang lulusan 2001, jadi yang lulusan 2022 enggak, ini hanya contoh lah. Untuk yang lulusan 2022 ini sebenarnya kesempatan bagi Anda. Nanti tinggal melihat saja raport saudara kalau memenuhi syarat ini, berarti Anda punya peluang yang besar untuk bisa
kuliah di Politeknik Gajah Tunggal. Nilai raport dengan skala 4 harus dikonversikan dengan skala 100 dengan surat resmi dari sekolah. Ini kan ada yang sistem SKS pakai IP itu, kemudian ada yang masih pakai skala dengan kurikulum itu. Kemudian fotokopi ijazah atau STTB yang dilegalisir tentu saja. Ini untuk tahun 2019-2020. Jadi untuk ini khusus 2001. Jadi ini kami sampaikan agar nanti yang lulusan tahun 2022-2023 menjadikan semacam kias atau semacam sebagai bahan perbandingan. Jadi berarti seperti ini syarat-syaratnya. Dari tahun ke tahun tidak banyak perbedaan, nyaris sama. Nah, ini wajib menyerahkan. Nah ini nanti bagi yang tahun 2022 ini wajib menyerahkan surat keterangan lulus pada saat seleksi ujian. Kemudian surat keterangan tidak mampu dari instansi resmi pemerintah dan kisaran penghasilan orang tua terbaru ini diperlukan juga dari perusahaan atau dari kelurahan kepala desa. Ini diperlukan juga. Kemudian surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan berbadan sehat, tidak buta warna. Ini koreksi mata maksimum -3 dan silindernya 3. Wah, kalau silinder 3 maksimum ini masih banyak yang bisa. Karena saya ini yang pakai kacamata ini aja hanya silindernya 1,5, sudah usianya 50, sudah usia. Tapi kalau silinder -3 ini insya Allah banyak yang bisa masih memenuhi syarat. Kemudian surat keterangan belum menikah, jangan lupa tadi belum menikah syaratnya, dan selama menjadi mahasiswa saudara juga tidak diperkenankan menikah. Ini tidak hanya dibuktikan dengan lesan saja, tapi juga harus ada bukti dari kelurahan dan pas foto, kemudian KTP, KK, dan SKCK. Nah ini informasi juga ada berkas tambahan, jadi prestasi itu di mana-mana insya Allah akan tetap dihargai. Khusus bagi yang memiliki prestasi saat sekolah dapat mengumpulkan fotokopi sertifikat piagam penghargaan, ya. Kemudian juga selain prestasi juga aktif di dalam organisasi, dapat mengumpulkan surat keterangan keaktifan di organisasi yang ditandai kepala sekolah. Misalnya nanti diaktif di OSIS, kemudian aktif pramuka atau diaktif di teater, aktif di kalau di SMA itu karya tulis ilmiah, silahkan, atau aktif di drum band atau aktif pokoknya kegiatan sekolah yang diakui itu nanti akan menambah poin bagi Anda. Ujiannya apa saja? Ini ujiannya terdiri dari rapotnya juga matematika, jadi sesuai dengan yang dikumpulkan di rapot, jadi matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Ini betul-betul ya, ini karena IPA, anak IPA ya matematika, fisika. Jadwal seleksi penerimaan ini sebagai bahan ya untuk bisa dibandingkan saja nanti untuk lulusan 2022 nanti silakan dibandingkan saja, tiap tahun nyaris sama, dan ini yang ada 7 tahapan. Tahap pertama itu pendaftaran online itu antara Maret sampai Juni 2021. Ini yang sudah berlangsung, ini tentu memang lulusan tahun lalu atau tahun ini. Lulusan tahun ini dan 2 tahun yang lalu. Kemudian pengumpulan dokumen dan seleksi berkas. Ini juga ada. Kemudian seleksi ujian tulis. Ini tanggalnya bisa ini sebagai bahan perbandingan saja kepada saudara. Kemudian seleksi anatomi dan kesemaptaan. Terus seleksi wawancara, seleksi psikotes, seleksi kesehatan. Betul-betul seleksinya ketat. Seperti
ini nyaris sama dengan anak IPDN ini, sama IPDN juga AAL ini juga hampir sama, ini ketat juga. Dan ini nomor 7 jadi seleksi ujian tertulis, kemudian seleksi anatomi dan kesemaptaan, seleksi wawancara, seleksi psikotes, dan seleksi kesehatan itu saudara-saudara hadir di Politeknik Gajah Tunggal Tangerang. Ya Anda harus ke sana ya tidak apa-apa, siap, semoga nanti sukses. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jadi bagi yang lulus setiap tahapan seleksi mahasiswa baru akan diumumkan. Jadi pengumumannya ini enak. Jadi kalau dulu pengumuman harus datang ke tempat kampusnya, tapi sekarang enggak, atau dikirim melalui pos lama. Tapi sekarang zaman digital ini bisa dilihat di pmb.poltek-gt-ac.id. Nah ini sudah di mana-mana, keputusan panitia tentu saja tidak dapat diganggu-gugat. Semoga Anda nanti diterimalah yang nanti yang mengikuti channel ini kemudian berminat, kemudian informasi kepanitiaannya itu Anda bisa menghubungi, kalau kurang jelas menghubungi Ibu Zense Rumagit atau Bapak Alesius Marwoto. Seluruh peserta tidak dikenakan biaya apapun dalam proses pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Politeknik Gajah Tunggal. Jadi ini mulai dari proses pendaftaran sampai dengan Anda nanti lulus, insya Allah tidak akan, bahkan tadi sudah disebutkan biaya wisuda tidak ada, gratis. Dan kalau Anda mengirimkan langsung juga boleh, tapi harus berpakaian bebas tapi sopan dan bersepatu, tidak boleh sandal jepit. Oke, begitu saudara-saudara, semoga informasi tadi bisa menginspirasi saudara dan ini menjadi salah satu alternatif terbaik dari pertanyaan kemana setelah lulus SMA atau SMK. Anda ini adalah salah satu kesempatan, salah satu peluang yang perlu Anda pertimbangkan. Tentu kalau Anda memenuhi syarat itu semua, dan kalau Anda memenuhi syarat, Anda bisa mencoba atau mulai sekarang mempersiapkan diri mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Politeknik Gajah Tunggal. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kalau ada informasi tentang Politeknik Gajah Tunggal, kami akan informasikan melalui channel ini. Demikian.